Kota Solo menyambut kedatangan Bapak, gimana Bapak? Ya, ini saya kira mengejutkan ya, karena biasanya saya dari bandara ke rumah itu hanya 15 menit, nggak lebih. Ini tadi 3,5 jam lebih. 4 jam, Ya macet ya Pak. 4 jam. Jadi kita sudah mempersiapkan termasuk beberapa penyambutan ya. Kita ada penyambutan dalam bentuk visual ya, di baliho, di dalam bentuk videotron dan spanduk. Kemudian penyambutan oleh warga dan siswa sekolah itu nanti di sepanjang jalan yang dilewati dari bandara sampai dengan kediaman di Sumber. Terlibat untuk penyambutan dari mana saja? Warga, mungkin siswa sekolah. Kalau yang di penyambutan itu sebenarnya kita melibatkan anak sekolah, kemudian masyarakat, ASN juga. Nah ini nanti yang mereka akan memenuhi ya sepanjang jalan dari Tugu Makuto sampai dengan kediaman ya di Sumber, seperti itu. Sambutan Jokowi di Solo ternyata penuh kepalsuan. Semua telah dikondisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, kali ini kita akan membahas sesuatu yang bikin kita gregetan, gemes, tapi juga lucu. Siapa lagi kalau bukan mantan Presiden Jokowi yang baru-baru ini kembali mendapat sambutan luar biasa di Solo. Katanya sih beliau sampai kaget karena perjalanan dari bandara ke rumah yang biasanya cuma 15 menit berubah menjadi 4 jam. Widih, hehe. Tapi tunggu dulu sob, kalian tahu nggak sih, di balik sambutan yang meriah tersebut ternyata ada cerita yang bikin kita senyum miris. Banyak ASN atau aparatur sipil negara dan para pelajar seseluruh raya yang sengaja dikerahkan untuk meramaikan penyambutan Jokowi di Solo. Hal ini serasa gimmick sinetron. Ya, menurut laporan, para pelajar dan ASN ini diminta berdiri di pinggir jalan sepanjang rute yang akan dilewati oleh Jokowi, yaitu dari bandara sampai rumahnya. Dan yang lebih menarik lagi, Pemkot Solo juga mengerahkan baliho-baliho, videotron, serta spanduk-spanduk besar untuk memperindah penyambutan ini. Kepala Bagian Prokopim Setda Kota Surakarta, Sulistiarini mengatakan kalau ini adalah sebuah tradisi. Tradisi apa ya? Tradisi pencitraan. Hehe. Kita tahu dong, di akhir masa jabatan seperti ini, citra adalah segalanya. Dan Jokowi tahu betul cara memanfaatkan momentum seperti ini. Mulai dari visual yang megah, ribuan orang yang berdiri di jalan, hingga panggung-panggung hiburan di beberapa titik strategis. Tapi apakah semua itu dilakukan untuk rakyat atau cuma untuk satu orang saja? Nah, mari kita tarik lebih dalam lagi. Di satu sisi, kita lihat sambutan megah tersebut sebagai bagian dari upaya pencitraan Jokowi yang gak ada habisnya. Dari survei Litbang Kompas yang baru-baru ini dirilis disebutkan bahwa 89,4% responden masih menilai citra Jokowi positif. Tapi hal ini disindir oleh Prabowo dalam pidatonya. Seringkali angka-angka tidak sesuai dengan fakta dan realita. Angka 89,4% adalah angka yang hampir sempurna. Dan kalau saya pribadi sih nggak terlalu kagum, karena kita semua tahu bagaimana citra Jokowi dibentuk secara besar-besaran oleh berbagai media bayaran. Kembali ke soal sambutan di Solo tadi. Kalau kita cermati, sebenarnya ada pola menarik di sini. Ketika seorang presiden begitu disanjung dan begitu dipuja-puji. Padahal di sini banyak sekali kebijakan-kebijakannya yang saat ini membuat rakyat susah. Kita pun harus mulai bertanya-tanya. Salah satu bukti nyata adalah
bagaimana Jokowi dianggap berhasil merusak demokrasi di Indonesia. Ingat nggak Undang-Undang Cipta Kerja yang begitu kontroversi? Sebagian besar masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut lebih menguntungkan investor daripada pekerja. Atau bagaimana harga BBM yang naik secara diam-diam tanpa ada yang benar-benar memprotes. Dan tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang seringkali dijadikan jualan pencitraan oleh Jokowi, seperti jalan tol dan kereta cepat, ternyata banyak didanai oleh investor asing. Di sini banyak rakyat yang tertipu, mengira semua ini adalah hasil kerja keras Jokowi. Padahal kenyataannya, utang negeri ini semakin menumpuk. Salah satu contoh konkret adalah Yusuf Hamka, seorang investor yang sampai sekarang ini kesulitan menagih utang negara. Kok bisa? Ya, begitulah ketika presiden kita sibuk dengan segala pencitraannya, sementara masalah real di lapangan sama sekali tidak terselesaikan. Sobat RJ semuanya, di saat rakyat semakin sadar bahwa banyak kebijakan pemerintah yang mengorbankan mereka, tapi mengapa masih ada survei yang mengatakan bahwa Jokowi begitu populer? Jawabannya mungkin terletak pada seberapa besar pengaruh media-media tersebut dan pencitraan negeri ini. Dan kita semua mengakui, media memang memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik. Dengan dukungan dari berbagai pihak, terutama yang berkepentingan, Jokowi pun terus dipoles menjadi presiden terbaik, tapi versi mereka. Para buzzer-buzzer rupiah dan media mainstream yang sengaja dibayar untuk membranding, dan mereka tak henti-hentinya mengglorifikasi setiap langkah Jokowi, seolah-olah Jokowi tanpa kesalahan. Padahal kalau kita lihat lebih dekat, sebenarnya ada banyak kebijakan yang merugikan rakyatnya, mulai dari manipulasi pajak, kenaikan harga BBM, sampai perubahan undang-undang yang hanya menguntungkan segelintir orang. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, semuanya dipoles dengan pencitraan yang megah, seperti yang baru saja terjadi di Solo. Oke sob, sekian dulu ya video ini. Jangan lupa untuk tetap kritis serta berpikir jernih. Sampai jumpa dalam video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.